Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Destianti, Prodi PGSD dari Universitas Negeri Manado. Assalamualaikum, pagi Pak. Halo, assalamualaikum, Bu Rizka, Bu Anggi. Pagi Pak. Pagi juga. Selamat pagi Pak, mohon izin. Hari ini saya sedang mengerjakan tugas PPG dalam jabatan. Saya diminta untuk mewawancarai rekan sejawat dan juga saya diminta untuk mewawancarai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Ya, siap. Gimana Bu Rizka? Masalahnya apa nih? Jadi saat ini saya sedang melakukan identifikasi masalah yang ada di kelas saya, khususnya untuk pelajaran matematika. Ya. Adapun identifikasi masalah yang saat ini saya lakukan adalah terkait peserta didik yang masih kurang mampu dalam operasi hitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Adapun analisis dari hasil identifikasi masalahnya itu, di mana peserta didik baru dapat melakukan penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kemudian peserta didik belum menguasai materi KPK. Analisis selanjutnya yaitu peserta didik masih banyak yang belum hafal perkalian. Selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode drill dengan memberikan latihan-latihan kepada peserta didik. Mungkin barangkali dari Mbak Anggi selaku rekan sejawat saya atau Bapak bisa memberikan masukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini untuk menyelesaikan masalah terkait penjumlahan, pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oh gitu ya. Ya coba itu Bu Anggi dulu coba. Iya. Apa idenya apa nih Bu Anggi? Baik Bu Rizka, pengalaman saya ya mengajar di kelas untuk materi pecahan itu, terutama memang kalau udah penyebut yang berbeda, anak-anak udah ngeblank ya untuk menyamakan penyebutnya gitu. Memang yang pertama itu harus hafal perkalian dulu. Apakah anak-anak di kelas Bu Rizka sudah hafal perkalian atau kalau memang sudah hafal udah ada modal nih kalau udah hafal. Nah, tekniknya apakah anak-anak sudah mengetahui teknik untuk menyamakan penyebut itu bagaimana gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih teknik ke anak-anak mudahnya bagaimana nih untuk mencari penyebut yang sama. Apakah dikali silang ataukah mencari KPK-nya gitu. Jadi tentuin aja yang bagaimana yang menurut anak-anak tuh mudah dipahami gitu. Kalau untuk misalnya anak-anak yang belum hafal perkalian, bisa Bu Rizka itu setiap pulang sekolah itu bikin kuis gitu Bu Rizka. Jadi misalnya hari ini perkalian misalkan perkalian 6. Jadi anak-anak fokus di perkalian 6 gitu. Besok perkalian 7 gitu. Jadi anak-anak secara nggak langsung mau nggak mau jadi hafal perkaliannya. Gitu. Oh baik, jadi yang pertama berarti kita harus pastikan dulu peserta didik itu hafal dengan perkalian, ya dengan cara dilatih setiap pulang sekolah. Namun tetap masih ada saja peserta didik yang belum mampu memahami teknik perkalian itu sendiri. Jadi mereka masih kesulitan nih apabila nanti mencari penyebut yang berbeda. Tapi memang perkalian itu memang modal utama ya. Setiap pelajaran matematika, khususnya pecahan ini pasti akan menggunakan perkalian. Berarti tinggal mencari cara untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Bu Rizka udah coba tekniknya gitu. Kalau misalkan
untuk menyamakan penyebut pakai KPK dulu atau perkalian dulu gitu. Sudah. Selama ini memang sudah menggunakan juga teknik seperti itu. Ada juga yang menggunakan teknik KPK. Tapi rata-rata murid itu kalau menggunakan teknik KPK, mereka masih bingung cara penerapan teknik KPK-nya itu sendiri. Maka mereka lebih sering menggunakan perkalian silang daripada teknik KPK. Karena kalau dengan teknik perkalian silang, mereka lebih mudah caranya, tinggal melakukan kali atas dengan bawah, Iya, gitu. iya, betul. Lebih mudah itu memang. Tapi kalau menggunakan teknik perkalian silang, nanti hasilnya tuh besar. Ya, Kemudian dia akan bingung tuh pada saat nanti menyederhanakannya kembali. Oh gitu. ya, Nah, seperti itu. Tapi kalau mereka mau menggunakan teknik KPK, satu sisi mereka masih bingung cara mencari KPK dari penyebutnya itu sendiri gitu. Maka mereka lebih sering tuh menggunakan perkalian silang. Sekarang kalau menurut Bapak bagaimana nih? Apakah ada solusi atau masukan untuk saya? eh, memang serba salah ya pakai teknik KPK atau pakai teknik kali silang itu kan ada segi positif, ada segi negatifnya. Iya. Nah, sekarang Betul, Pak. pada saat memberikan materi KPK sudah berapa model cara yang Bu Rizka berikan? Kan model untuk mengerjakan KPK kan ada banyak model. Nah, mungkin bisa divariasikan banyak contoh-contoh untuk materi KPK yang bisa anak yang langsung cepet gitu loh, yang mungkin lebih nangkep. Mungkin kalau di buku kan ada 2 atau 3 cara, tapi kalau mungkin di internet saya bisa ngeliat bisa lebih dari 3-5 cara gitu loh. Mungkin ada beberapa metode yang siswa lebih mudah pakai cara ini, ada siswa lain lebih mudah pakai cara ini, seperti itu. Oh, oke. Berarti sekarang saya harus coba ulang lagi materi KPK ya, Pak ya, seperti itu. Iya, iya betul. Karena saya itu merasa bahwa sebenarnya itu teknik KPK sudah diajarkan pada kelas sebelumnya gitu. Ya. Oke, berarti saya harus mengulang kembali gitu ya, mengajarkan gimana sih caranya mencari penyebut yang sama menggunakan KPK gitu. Tidak ada salahnya mungkin diberikan, mungkin waktu di kelas sebelumnya ada 2-3 cara mereka diberikan. Mungkin Bu Rizka bisa menambahkan ternyata ada cara lain, mungkin bisa dikasih kemarin belajar KPK pakai cara yang mana. Nah, terus misalkan mungkin bisa kita lihat apakah cara itu lebih sulit buat anak atau bagaimana. Nah, kita langsung mungkin nyari-nyari dulu nih sebelumnya metode KPK yang mana nih nanti yang kira-kira anak-anak bisa cepat. Oh, oke, baik Pak. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya Pak, kita mengulang kembali terlebih dahulu ya, mengajarkan teknik mencari penyebut menggunakan KPK. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Anggi dan Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya terkait masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran khususnya pada materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Mohon maaf nih Bapak udah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Semoga sama-sama, semoga sukses ya Bu Rizka. Amin, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.